Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, ada beberapa hal yang memang akan kita coba update, dan punten untuk episode kali ini kita harus menanggapinya secara dewasa, emosional. Ingat ya, tidak boleh berkata yang aneh-aneh, tapi emosian atau emosional boleh teman-teman. Diharapkan emosi kalau melihat video kali ini mah, karena kita akan mengungkap satu hal yang memang sangat atau menggugah rasa keemosian kita ke puncak yang tertinggi teman-teman. Jadi masalah yang sekarang sedang riuh gitu ya, sekarang sedang rame mengenai kasus rasisme yang memang tidak bisa dibuktikan, dan itu hanya omong kosong teman-teman yang dilontarkan oleh official Bayangkara FC. Nah ini yang mana kan menuduh makhluk melakukan kata-kata rasis begitu ya, padahal itu sangat tidak terbukti dan sudah dibantah oleh pemainnya sendiri. Nah ini daripada malu, mungkin Bayangkara tetap melayangkan untuk laporannya ke Komdis PSSI. Sebetulnya ada misi apa dari Bayangkara FC ini? Karena sebetulnya tidak ada masalah antara makhluk dan pemain Bayangkara FC. Kenapa masalah ini diangkat ke media dan menjadi rame gitu ya? Bukan hanya Boboto saja sekarang yang melimpahkan pikirannya terhadap atensi yang sedang terjadi, namun sudah merambah langsung ke pemain, ke makhluk, dan juga ke official klub Persib Bandung sendiri, yang mana kita akan coba saksikan beberapa pernyataan yang memang menjadi sumbernya gitu ya teman-teman. Nah sekali lagi punten kalau memang saya agak emosi, karena memang emosi gitu ya, tapi sebaik mungkin saya akan coba jelaskan teman-teman. Jadi mangga kalau teman-teman ikutan emosi juga kali ini mah bebaskan ya, digaskan teman-teman, karena punten saya nyebut nama gara-gara Sumarji ini. Kalau Sumarji nonton, waduh, mendingan pensiun lah jadi orang di sepak bola, karena sepak bola nggak akan maju karena Anda gitu ya teman-teman. Punten sekali lagi, ini mah udah level maksimal emosinya. Yang pertama begini teman-teman, kronologinya makhluk tidak menunggu lama dengan kekisruhan yang disebabkan oleh official Bayangkara FC. Ketika mengunggah official statement ini, langsung makhluk melakukan sedikit perbincangan gitu ya dengan manajemen Persib, juga menjelaskan dan lain sebagainya, sehingga keluar beberapa statement. Nah di awal juga kita sudah yakin bahwa makhluk tidak mungkin melakukan hal-hal yang tercela teman-teman. Kita atau kami gitu ya, tim redaksi juga mengetahui beberapa kebiasaan pemain Persib Bandung, apalagi makhluk sudah lama menjadi pemain Persib, jadi kita tahulah sifatnya bagaimana, ataupun kebiasaannya beberapa pemain Persib yang lama-lama kita tahu nggak mungkin makhluk melakukan hal-hal rasisme. Kita makanya dari awal, sebelum ada pernyataan official statement dari makhluk ataupun dari Persib, kita sudah katakan kan di video sebelumnya, kita tidak yakin dan sangat tidak yakin makhluk mengatakan hal rasis gitu ya. Dan ternyata benar, tidak perlu waktu lama, makhluk langsung ada klarifikasinya dengan spesial atau official statement dari makhluk dulu, mengatakan bahwa untuk kejadiannya ya sangat singkat. Waktu itu ketika Persib berhasil membuat satu gol, yang waktu itu gol Barba gitu ya, ketika masuk si bola itu ditahan oleh si Henry katanya gitu ya, biar tidak cepat-cepat Persib Bandung ini memulai kick off lagi, karena biar mendelay pertandingan, karena waktu itu juga masuk di fase injury time, biar ya setidaknya mendelay supaya period gitu ya, biar period half time. Nah ini memang ya berusaha di delay, bolanya dikekepan. Nah makhluk itu bilang gitu, give me the ball back gitu, jadi ayo cepat berikan bolanya padaku biar ya Persib bisa memulai kembali untuk kick off gitu ya, untuk ya Bayangkara kick off. Namun teman-teman, karena di delay itu, karena memang
tensinya sedang panas-panasnya, sedang tinggi gitu ya. Yang didengar si Henry ini bahwa McClough bilang give me the ball black gitu ya. Jadi padahal McClough bilangnya sudah jelas gitu ya, give me the ball back teman-teman. Atau ya kalau teman-teman juga agak sedikit kurang jelas dengarnya, bisa lihat di caption ini. Jadi ketika gol babak pertama, bola itu ditahan sama si Henry, strikernya Bayangkara, McClough bilang give me the ball back gitu ya, ayo berikan bolanya padaku gitu ya. Jadi ame gancang lah, mulai kick off lagi, nggak delay. Nah si Henry dengernya give me the ball black karena ya dia merasa punten-punten berkulit hitam gitu ya, ngerasa kena rasis nih. Ternyata ya dia sudah ngobrol juga di lapangan dengan McClough bahwa ya sudah ini hanya kesalahpahaman. Si Henry-nya sendiri sudah oke-oke saja dengan McClough, sudah ngobrol, tidak ada masalah katanya. Dengan pemain pun ya tidak ada hal yang memang begitu mengganggu gitu ya, karena kesalahan pendengaran saja gitu. Jadi bukan kesalahan kata-kata, hanya black dengan back ini agak sedikit nyaru memang, tapi sudah di-clearkan oleh McClough saat itu juga. Nah, begitu jeda babak pertama, tiba-tiba kaptennya si ya kita nggak nyebut nama kalau ini mah karena saya sudah kehelpisan gitu ya, si kaptennya BFC ini. Jadi kaptennya Bayangkara FC ya seperti yang video sebelumnya kita tayangkan gitu ya, narik McClough gitu ya, sambil dorong dengan menanyakan kenapa tadi rasis ke pemain kita gitu dan lain sebagainya. Makanya McClough ngerasa nggak salah, loh apa yang saya katakan katanya gitu ya. Jadi memang ya itu betul, pemain dan klubnya sama-sama tidak akan juara lah. Punten ya sekali lagi. Udahlah, ini mah Bayangkara FC kayaknya fokus ke pengamanan aja lah, jangan fokus ke sepak bola gitu ya. Apalagi manajernya masih Sumarji, luar biasa ini orang, karena nama baiknya aja ketika di timnas kemarin, tapi ya sama aja ya, nggak terlalu ini juga lah menurut saya. Apalagi ya kemarin ketika Patrick Kluivert juga dia seneng-seneng aja, akhirnya Patrick Kluivert out ya, dia juga dengan alasan out untuk membenahi ya timnas katanya, padahal mah ya eta-eta ken ya jelemana. Jadi ya sudahlah, ini Sumarji, Anda sebaiknya pensiun dari dunia sepak bola lah kalau memang sepak bola kita mau maju gitu ya. Punten saya juga agak sedikit emosi pisan. Namun yang jelas dari pernyataan McClough ini ditanggapi juga oleh PT PBB atau oleh manajemen Persib Bandung, yang mana manajemen Persib Bandung mengeluarkan statement juga bahwa karena kan ini yang mengeluarkan statement awalnya itu official dari Bayangkara, jadi sudah menyangkut klub gitu ya. Nah, otomatis Persib juga menyangkut klub. Ini official statement juga dikeluarkan bahwa setelah mendengarkan pernyataan dari McClough ya ini memang hanya ada kesalahpahaman saja. Jadi tolong katanya untuk semua pihak ya, terutama pasti tujuannya ke Bayangkara FC dan ke pemain dan terutama ke si manajernya nih, ke si Sumarji gitu ya. Punten saya nggak pakai bapak atau siapa, langsung sebut nama aja si Sumarji gitu ya. Jadi Sumarji ini ya memang, punten kata PT PBB, jangan asal nuduh tanpa bukti yang tidak berdasar katanya. Jadi manajemen Persib Bandung tegas bahwa kita menolak segala bentuk rasisme, namun kita juga melindungi pemain kami yang memang difitnah dan dituduh. Kalau memang tidak ada bukti dan memang kenyataannya fine-fine saja, baik-baik saja, tolong ya hargai gitu ya. Apalagi ini sudah tuduh menuduh, tidak ada bukti, ya bisa dilaporkan balik. Tapi ya kalau dilaporkan percuma. Ya kita tahu lah siapa Bayangkara FC gitu ya, apakah akan diproses atau tidak. Nah ini mah menunggu penghakiman dari netizen sepak bola saja gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, biang keroknya adalah kita tegaskan Sumarji, karena McClough bilang begini teman-teman, Sumarji ini sebetulnya ya dia tidak tahu permasalahannya apa, namun dia memanas-manasi katanya pemain, bilang bahwa saya melakukan rasisme. Nah ini memang ya biang keroknya Sumarji teman-teman. Jadi dia tidak mendengar apa yang McClough bilang, hanya langsung bilang rasis saja, padahal si Henry-nya sendiri udah nggak ada masalah dengan McClough gitu ya. Nah ini juga memang menyulut emosi kita teman-teman, karena kenapa kita sampai harus emosi, karena kita harus membela Persib Bandung di jalan yang benar gitu ya. Karena ini benar ya kita harus
apa jalan lurus lah dengan klub, dengan pemain juga. Persib sendiri ya apa membela Maklok, masa kita enggak gitu ya. Kalau memang pemain kita salah ya kita kritik, tapi ini benar posisinya bahwa sudah terang benderang statement di Persib maupun di Maklok sendiri, jadi tidak ada yang tertutup. Tinggal pemain-pemain Bayangkara saja yang memang nyari panggung gitu ya, apalagi Sumarji dan timnya ini nih, karena satu hal yang memang sering dibahas teman-teman, mungkin ada yang belum lupa di tahun 2021 teman-teman, ketika waktu itu Bayangkara menghadapi Persib Bandung, Bayangkara bertindak sebagai tuan rumah, itu kalah 0-2 dari Persib Bandung. Dan apa yang dilakukan oleh Sumarji waktu itu, nyiduhan Robert Rene Albert atau meludahi Robert Rene Albert gitu ya. Nah ini juga videonya sudah kita siapkan, jadi biar menolak lupa gitu ya teman-teman, saksikan dulu baru kita tambah penjelasannya. Silahkan mangga disimak dulu. Musim ya. Nah itu dia teman-teman, tadi sekilas video pada saat Sumarji meludahi muka Robert Rene Albert gitu ya, ketika Bayangkara FC kalah 0-2 atas ya Persib menang atas Bayangkara, padahal Bayangkara waktu itu tuan rumah. Dan kejadiannya pun persis sama teman-teman, yang samanya adalah Bayangkara menjadi tuan rumah kalah, dan waktu itu di tahun 2021 pelatih Bayangkara adalah si Paul Munster juga teman-teman. Nah kali ini juga ketika kalah pelatihnya Paul Munster juga teman-teman. Nah apakah ada kesamaan pelatih dan pokoknya mah manajernya terbalik ya, ke bawahnya juga si Gana rada-rada sengklek gitu ya. Jadi punten pisan saya udah emosi, jadi ya mungkin seperti itu teman-teman yang terjadi. Makanya kita ya stand with Maklok saja gitu ya, dengan MK23. Jadi kalau memang benar kita bilang benar. Makanya tidak ada hal yang lebih penting lagi saat ini untuk fokus jaga Persib. Kita juga ikut menjaga, karena faktor-faktor non teknis sudah mulai berkeliaran teman-teman. Sekali lagi ini pasti ada maksud terselubung, karena mau tidak mau ya tidak ada yang bisa dijadikan alasan kalah kemarin. Ya mungkin alasan untuk memperkeruh saja, dimunculkan isu rasisme, apalagi ini sekelas official klub gitu ya, mengeluarkan tuduhan tidak berdasar dan sudah fitnah jatuhnya. Jadi ya ini juga ya udah nggak apa-apa kalau mereka merasa fitnah itu wajar, ya kita juga fitnah aja buat Sumarji gitu ya, karena untuk biang keroknya dalam kerusuhan ini atau dalam kekisruhan ini adalah Sumarji teman-teman, itu gitu ya. Mungkin ya punten-punten ini juga kita berusaha meredam emosi dari tadi dengan bahasa yang halus, tapi ya daripada ambekan, jadi ya kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan besok gitu ya. Di sini banyak yang sudah nanya masalah tiket dan juga masalah pemain baru, tapi ya untuk pemain baru sepertinya ini bukan saatnya kita bahas. Nantilah nunggu sampai dengan akhir musim ini dan segala macamnya, nanti kita coba step by step saja gitu ya teman-teman. Jadi ya kita bereskan satu-satu dulu. Insya Allah besok kita jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk, dan juga banyak yang sudah mengirimkan salam-salamnya. Tapi karena saya lagi tidak menentu, ini emosinya tidak stabil karena Sumarji ini, jadi ya sudahlah kita bahas di video selanjutnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru, dan juga sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.